Diulangan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Rahadian Purama Putra, nomor NPM 222191253 dari kelas 22F. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bu Dwi Yulia Nurmulyadi, SPD MPD. Sini saya akan membahas tentang satu, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, tugas perkembangan. Satu, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikologi memandang kedua istilah ini berbeda. Namun, sebagian lain memandang di dalam istilah ini perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Lalu apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas namun masih bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif dan tidak terbatas. Lalu ada perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur yang dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Dalam perkembangan ini, perkembangan bersifat kualitatif, cenderung tidak terbatas, namun masih bisa diamati, namun tidak begitu jelas. Lalu ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Pertumbuhan dapat berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan berlangsung semasa hidupnya. Pertumbuhan mempunyai sifat struktural, sedangkan perkembangan tidak terbatas. Pertumbuhan adanya perubahan fisik, sedangkan perkembangan adanya perubahan kemampuan atau karakter. Tiga, ada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke satu ada faktor nutrisi, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor biologis. Faktor nutrisi ini kenapa sih bisa termasuk ke dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan? Karena faktor nutrisi yang ada dalam tubuh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap manusia atau seorang anak. Sebab makanan yang kaya nutrisi yang seimbang ini dapat membantu manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal seperti kesehatannya dan yang lainnya. Lalu kondisi psikologis ini adalah yang berhubungan dengan kondisi mental, kejiwaan, atau kondisi biologis. Psikologis ini adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap atau perilaku terhadap individu tersebut. Tiga, ada lingkungan. Yang keempat, ada biologis. Kondisi biologis ini pada umumnya diturunkan dari orang tua kepada anaknya seperti sifat, fisik, dan genetik. Dalam segi fisik itu misalkan seperti tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, warna mata, tekstur rambut, dan warna kulit, dan yang lainnya. Bagian 2 ada konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dibagi menjadi 5. Satu, ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, ciri-ciri tumbuh kembang. Ketiga, prinsip tumbuh kembang. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang satu, ada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang sudah tadi jelaskan, tidak perlu ya. Duanya ada ciri-ciri tumbuh kembang, perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Dua, ada perubahan dalam proporsi, lenyapnya tanda-tanda yang lama, dan diperoleh tanda-tanda yang baru.
Prinsip-prinsip tumbuh kembang, proses yang teratur, berurutan, rapi dan kontinu, maturasi, lingkungan dan faktor genetik. Pola yang sama, konsisten dan kronologis, dapat diprediksi. Lahir mempunyai ciri khas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang ke satu ada faktor genetik, yang kedua ada faktor eksternal dan lingkungan. Faktor genetik yang satu ada faktor keturunan atau masa konsepsi, yang kedua bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupannya, tiga menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, tumbuhan fisik, sikap tubuh, sikap tubuh dan beberapa keunikan psikologis seperti temperamen. Faktor eksternal atau lingkungan ini yang ke satu ada keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup, kesehatan, lingkungan tempat tinggal. Terakhir ada tahap-tahap tumbuh kembang manusia. Yang ke satu ada neonatus atau masa lahir sampai 28 hari. Yang kedua ada bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Tiga ada toddler di mana ini 1 tahun sampai 3 tahun. Yang keempat ada prasekolah 3 sampai 6 tahun. Ada usia sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 12 sampai 18 tahun atau 20 tahun, masa muda 20 sampai 4 tahun, dewasa menengah 40 sampai 56 tahun, dan ada dewasa akhir. Di mana dewasa akhir ini dibagi menjadi 3, ada young old atau tua muda 65 sampai 74 tahun. Yang kedua ada middle old atau tua sampai menengah atau 75 sampai 84 tahun. Dan yang ketiga ada old atau tua-tua di mana usia ini dari mulai 85 tahun sampai ke atasnya. Yang ketiga ada tugas perkembangan. Di mana tugas perkembangan ini bagi menjadi 2, yang satu faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang kedua ada tugas perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ini bagi menjadi 3, ada aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran konvergensi. Aliran empirisme ini adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini dapat berpendapat bahwa perkembangan manusia ini itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir, seperti misalkan genetik dari orang tuanya, turunan atau yang lain sebagainya. Yang ketiga ada aliran konvergensi, di mana aliran ini memadukan antara pembawaan lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang ke satu ada usia bayi dan kanak-kanak, yang kedua masa sekolah, ketiga masa remaja. Tugas perkembangan bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun, di mana seorang bayi ini sudah mulai belajar berjalan dari mulai 9 sampai 15 bulan. Lalu sudah bisa belajar memakan makanan padat itu dari mulai 1 tahun sampai 2 tahun. Terus sudah bisa berjalan, sudah bisa belajar berbicara dari mulai 12 sampai 15 bulan. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, lalu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Pada masa sekolah 6 sampai 12 tahun. Di masa ini anak sudah belajar melatih fisik untuk melakukan permainan,
belajar membentuk sikap sehat, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan belajar memainkan peran sesuai jenis kelaminnya. Misalkan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. Yang ke satu, pada masa remaja ini sudah menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Kedua, mengembangkan keterampilan, komunikasi interpersonal, dan belajar bergaul dengan orang lain. Lalu menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya atau sebuah idamannya. Lalu memperkuat self control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar kehidupan atau dasar prinsip hidupnya. Lalu tugas-tugas perkembangan pada fase remaja. Tugas perkembangan masa remaja ini yang ke satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan lebih matang dengan teman sebayanya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dengan menggunakan secara efektif, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab di sosialnya, secara sosial. Ada tugas-tugas Ada tugas perkembangan pada dewasa awal. Yang satu, pada masa dewasa awal ini sudah mulai bekerja, terus sudah bisa memilih pasangan hidupnya, lalu memulai kehidupan berkeluarga. Tugas perkembangan dewasa pertengahan. Satu, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu. Tugas perkembangan pada dewasa akhir atau masa tua. Satu, sudah mulai menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, mulai membentuk hubungan dengan orang seusianya, sudah menyesuaikan diri dengan orang-orang seusianya, lalu menyesuaikan diri dengan peran sosial atau luwes. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lah.